Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan sekalian. Kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 channel. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga selalu dalam bimbingan dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, hari ini ada berita yang viral ya, Minggu 14 Mei 2023. Yang dimuat di inilah.com ya. Berkaitan dengan masalah sorotan tentang keadaan banjir di Jawa Tengah, baik itu banjir rob maupun yang lainnya, sehingga masyarakat Jawa Tengah mengalami kesulitan-kesulitan yang sebetulnya banjir ini sejak kemarin ya. Rob ya, air naik, kemudian sementara gubernurnya Asep di tempat lain, lari pagi di kota yang lain, tidak peduli dengan apa ya, seakan-akan tidak peduli dengan apa yang terjadi di wilayah. Nah, sehingga banyak orang yang mengkritik yang bersangkutan ya. Pak Ganjar, kita sebagaimana kita tahu Pak Ganjar sekarang tadi pagi itu berada di Bandung, lari pagi bersama ibu-ibu dan masyarakat di kota Bandung. Sebetulnya itu tidak, masyarakat itu kebiasaan lari pagi, cuma Pak Ganjar saja yang gabung ke sana untuk mendapat perhatian dari mereka. Termasuk juga beliau hari ini kalau tidak salah setelah itu bertemu dengan Wakil Gubernur Jawa Barat dari P3. Nah, baiklah kawan-kawan sekalian, coba kita bacakan bagaimana situasi dan tanggapan masyarakat terhadap Ganjar ketika daerahnya di masyarakat yang mengalami kesulitan karena banjir. Dia pergi tinggalkan mereka dan dia pergi untuk kepentingan dirinya, lari pagi ya bersama pendukung-pendukungnya di Jawa Barat, di Bandung. Lagi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo jadi sasaran cibiran warganet karena sibuk bersafari politik saat Jateng, Jawa Tengah masih memiliki banyak permasalahan yang harus dibenahi, seperti banjir rob di Demak. Cibiran ini berawal dari unggahan Ganjar di akun Twitternya yang menampilkan kegiatan lari paginya di kawasan sekitar Gedung Sate, Bandung Minggu pagi. Dan ulasan itu terlihat baju politikus berambut putih itu basah bersimbah keringat usai berolahraga bersama warga Bandung. Terima kasih saudara-saudaraku warga Bandung dan sekitarnya, selamat sehat dan bahagia selalu. Cuit Ganjar. Atasan yang sudah dilihat lebih dari 56.000 pengguna ini langsung diserbu warganet yang protes karena Ganjar lebih mementingkan agenda safari politiknya sebagai bakal calon presiden ketimbang menuntaskan tugasnya sebagai gubernur. Nah, lo kan Ganjar. Kita lanjut saudara sekalian. Akun admin Isback melontarkan sindiran. Dia menyebut kegiatan safari politik Ganjar di Bandung adalah hal yang keren, sembari menyinggung kondisi terkini di Demak, Jawa Tengah yang sedang terendam banjir rob. Keren Pak Ganjar lari paginya, sudah sampai Bandung. Jateng aman kok, Pak, hanya air menggenangi sedikit, sindir yang bersangkutan. Kemudian akun Krisan Fandi ya 17 pun menimpali. Ia mengingatkan Ganjar sebagai seorang pemimpin seharusnya amanah, terpercaya dengan tugasnya, jangan terobsesi dengan pencapresan. Ingat Pak Ganjar, sampean ini masih menjabat gubernur Jawa Tengah. Bo ya yang amanah gitu loh kalau sudah dikasih mandat rakyat Jawa Tengah. Ketus yang bersangkutan. Senada dengan akun Asep Dadan 15 mengatakan, semestinya waktu senggang di hari pekan Ganjar manfaatkan untuk belusukan ke seluruh penjuru Jateng, menyaksikan langsung kondisi terkini wilayah yang ia pimpin. Nah, ada kemudian yang lain mengatakan, walaupun weekend, apa enggak sebaiknya saja ngurus dapur sendiri, biar rapi, masih banyak PR yang harus dikerjakan. Ini bukan saatnya untuk kampanye jalan-jalan melulu, kata dia. Kemudian saudara sekalian, sementara itu akun Iwan MSK mendorong agar Badan Pengawas Pemilu Bawaslu untuk menegur Ganjar sebab ex-wakil Ketua Komisi 2 RI DPR ini masih merupakan pejabat daerah aktif tapi sudah mulai aktif berkampanye sebelum masa kampanye dimulai. Satu-satunya pejabat publik
Republik yang masih aktif dan terus berkampanye sebagai capres. Di sisi lain tidak ada yang komplain, termasuk Bawaslu, ucapnya. Ya dulu kan ini kalau Anies yang lakukan kan, oh Bawaslu sudah macam-macam, termasuk KPU. Tapi kali ini Ganjar yang lakukan, mereka pada menjahit mulut semua. Itulah kenistaan yang diperlihatkan oleh orang-orang Bawaslu maupun KPU. Nista betul mereka. Mereka tidak mampu melaksanakan amanat konstitusi yang secara jujur dan adil. Ya nanti kita lihat perkembangan berikutnya apa yang mereka ini. Mereka seakan-akan senyap. Tidak ada ketika Ganjar dapat diduga melakukan kampanye terselubung di berbagai tempat, termasuk di Bandung pagi ini. Dengan menampangi jalan kaki lari ini. Kalau Anies kan jalan pagi aja diprotes mau seakan-akan kampanye. Kemarin juga tadi malam juga di ini ya, di relawan Ganjar mengeluhkan Ganjar presiden. Kalau Anies dibilang Anies presiden kan diprotes ke Bawaslu. Jadi masyarakat perhatikan ini betapa tidak profesionalnya para penyelenggara pemilu maupun termasuk pejabat-pejabat kita di era ini, di era pemimpin yang kalian tahu sendiri. Serampangan mengurus negara, tidak adil, nipu ya. Bohongi berbohong-ulang kepada rakyat. Jadi rakyat mesti tahu, jangan wariskan kepemimpinan seperti ini kepada seseorang yang siap menampung warisan itu. Siapa lagi? Yang paling siap menampung warisan itu kan Ganjar dengan Prabowo. Sementara Anies, dia tidak ingin didikte seperti itu karena memang banyak yang salah yang harus diluruskan dan perbaiki dan diwujudkan. Mereka yang selama ini teriak-teriak, aku Pancasila, aku NKRI negeri, ternyata bullshit semua. Mereka justru penista Pancasila dan NKRI. Karena mereka berkhianat hanya untuk memperkaya diri sendiri dan tidak melaksanakan apa yang mereka janjikan dan mereka pada saat kampanye. Nah, saudara sekalian, sekadar informasi hingga Sabtu terpantau banjir rob menggenang jalur Pantura Demak kilometer 10 di Kecamatan Sayun, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Banjir di jalur itu memiliki ketinggian yang bervariasi hingga sekitar 40 cm, menyebabkan ketersendatan arus lalu lintas sepanjang sekitar 7 km dari arah Semarang ke Demak maupun sebaliknya. Menurut warga setempat, genangan air rob ketika air pasang tinggi telah melanda jalur arteri itu sejak tahun 2017. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika meminta warga mewaspadai potensi banjir pesisir atau banjir rob di beberapa bagian wilayah Jawa Tengah menyusul banjir rob yang terjadi di daerah Sayung, Demak. Nah, saudara sekalian, itulah yang diprotes oleh oleh warga net ya terhadap cara Ganjar memperlakukan Jawa Tengah. Tadi kita mengatakan Jawa Tengah itu salah satu poros kemiskinan di Indonesia ini, yang oleh Ganjar 10 tahun memimpin itu tidak berubah, bahkan lebih buruk. Banjir berulang-ulang sejak tahun 17 tidak diperhatikannya. Bahkan ketika dicapreskan oleh PDIP, seakan-akan jabatan dia gubernur dia tidak urus lagi. Dan dia harus pergi dari satu tempat ke tempat yang lain dalam bentuk kampanye lari pagi bersama-sama orang, mengajak orang, mengorganisir orang, dan sebagainya. Padahal dia masih punya tanggung jawab sebagai gubernur. Kalau memang kau mau fokus di situ, sosialisasi, yang kau mengundurkan diri biar wakilmu itu ditetapkan sebagai pejabat gubernur. Sehingga dia fokus menjalankan tugas-tugas yang tersisa. Tapi kalau kamu mau juga capres, mau juga tetap gubernur di tangan kau, sementara kau tidak menjalankan tugas sebagai gubernur sebagaimana mestinya, dan sementara kamu membangun pencitraan di luar sana seakan-akan Jateng itu bagus, padahal semua orang juga tahu Jateng itu bobrok semasa kepemimpinan Anda. Ya, ini sama dengan Anda menipu orang, menipu masyarakat yang mendukung Anda. Tetapi mudah-mudahan melalui channel ini ya disebarkan kemana-mana bahwa Ganjar itu bukan pemimpin yang bagus dalam pengertian pertama punya etika yang rendah, yang kedua dia memiliki kepemimpinan yang rentan ya, kurang peduli terhadap masyarakatnya, lebih banyak pencitraan ya, kemudian lebih banyak menjilat kepada orang yang dianggap akan mencapreskan dia, mendorong dia.
Dan masih banyak lagi dia tidak punya kemampuan untuk memimpin. Saya punya kawan mantan anggota DPR ini, saya cerita aja sebagai tambahan penutup. Saya punya kawan mantan anggota DPR RI yang punya berteman dengan Ganjar hingga hari ini. Saya tanya, ketika Ganjar dicapreskan, saya tanya kepada dia, gimana kita dukung Ganjar atau gimana? Dia mengatakan jangan. Walaupun saya berkawan baik dengan dia, bahkan akhir tahun lalu juga sempat ketemu ini, tetapi saya tahu Ganjar itu banyak kelemahannya. Dia kalau dikasih amanah dia tidak tuntas kerjanya, dibilang begitu. Lebih banyak pencitraannya, kemudian sifatnya sombong katanya, tidak peduli dengan orang. Walaupun sempat berkawan baik, kata mantan anggota DPR itu. Akhirnya dengan teman-teman yang kumpul malam itu, ya udah sepakat, tidak usah. Bahkan dia bilang begini, kalaupun semua orang mendukung Ganjar, mendingan sudahlah, aku soal menang kalah urusan Tuhan. Mau menang atau kalah, aku tetap dukung Anies. Karena walaupun Anies saya tidak punya akses, mengatakan saya tidak kenal Anies, tetapi saya tahu sebagai warga Jakarta, Anies punya konsep, Anies punya wawasan, Anies yang diperlukan kepemimpinan misalkan datang Anies, bukan Ganjar, bukan Prabowo. Kata yang bersekutu, padahal dia juga partainya Gerindra. Itu kata teman itu. Akhirnya apa, bubar. Tadinya teman-teman mengatakan bahwa gimana kalau Ganjar. Ketika saran teman itu yang dia sangat dekat dengan Ganjar, dia punya akses dengan Ganjar dan berulang-ulang ketemu. Pernah ditawarkan Ganjar langsung untuk menjadi koordinator tim relawannya Ganjar, tapi dia tolak. Dia menyarankan jangan. Indonesia tidak ke depan tidak membutuhkan Ganjar, juga tidak membutuhkan Prabowo. Indonesia kita ke depan itu membutuhkan Anies Rashid Baswedan yang mampu membereskan seluruh soal yang terkait dengan Indonesia di masa depan, hari ini maupun ke depan. Dan Anies memiliki wawasan kerakyatan yang luar biasa dan dia sudah buktikan di Jakarta. Kami warga Jakarta amat merasakan hal itu, kata dia. Akhirnya ya sudah, teman-teman yang kumpul merencana bentuk relawan itu udah jadi, dan mereka akan tetap memberi dukungan kepada Anies. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.